Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Pengelola Layanan Operasional. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas publik pada layanan hak asasi manusia, tindakan yang tidak sesuai adalah A. Menghapus dokumen lama tanpa berita acara pemusnahan arsip. B. Menyusun laporan kegiatan secara berkala dan terdokumentasi. C. Menyimpan arsip kasus sesuai standar kearsipan nasional. D. Melakukan pencatatan disposisi surat secara sistematis. E. Mengarsipkan hasil rapat koordinasi secara tertib. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghapus dokumen lama tanpa berita acara pemusnahan arsip. Karena akuntabilitas publik menuntut setiap dokumen dikelola sesuai ketentuan kearsipan. Penghapusan dokumen tanpa prosedur resmi melanggar prinsip transparansi dan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Soal nomor 2. Mengapa prinsip perlindungan saksi dan korban penting dalam administrasi kasus hak asasi manusia? A. Agar proses dapat dipublikasikan secara luas tanpa batasan. B. Untuk menjaga keamanan dan hak asasi saksi serta korban. C. Supaya dokumen dapat dibuka kepada semua pihak. D. Agar penyelidikan dapat dilakukan tanpa prosedur hukum. E. Untuk mempercepat proses tanpa verifikasi tambahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menjaga keamanan dan hak asasi saksi serta korban. Karena perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari jaminan hak asasi manusia. Administrasi yang tidak hati-hati dapat membahayakan keselamatan mereka. Pendukung operasional wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data demi melindungi hak serta keselamatan pihak terkait. Soal nomor 3. Mengapa koordinasi lintas instansi penting dalam kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia? A. Karena hanya satu instansi yang memiliki kewenangan penuh penyelesaian. B. Karena keputusan akhir ditentukan oleh lembaga swadaya masyarakat. C. Karena seluruh proses diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya. D. Karena pendukung operasional dapat menggantikan fungsi penyidik. E. Karena penyelesaian hak asasi manusia memerlukan data dan dukungan berbagai pihak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Karena penyelesaian hak asasi manusia memerlukan data dan dukungan berbagai pihak. Karena penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sering melibatkan banyak lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, dan kementerian terkait. Koordinasi memastikan data konsisten dan kebijakan berjalan efektif. Pendukung layanan operasional berperan dalam memfasilitasi komunikasi administrasi agar sinergi antar instansi berjalan optimal. Soal nomor 4. Dalam kasus adanya tekanan eksternal untuk mempercepat penyelesaian administrasi perkara hak asasi manusia, sikap profesional yang tepat adalah A. Mengabaikan prosedur demi memenuhi target waktu penyelesaian. B. Menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada rekan kerja lain. C. Tetap mengikuti prosedur sesuai standar operasional yang berlaku. D. Mengubah tanggal dokumen agar terlihat selesai tepat waktu. E. Menghentikan pelayanan hingga tekanan eksternal berhenti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Tetap mengikuti prosedur sesuai standar operasional yang berlaku. Karena profesionalisme aparatur ditunjukkan dengan kepatuhan pada standar operasional prosedur. Tekanan eksternal tidak boleh mengubah prosedur resmi. Kepatuhan terhadap prosedur menjaga integritas proses dan mencegah potensi pelanggaran administratif maupun hukum. Soal nomor 5. Dalam prinsip non-diskriminasi pada layanan hak asasi manusia, pendukung operasional harus A. Memberikan prioritas hanya kepada korban yang memiliki dokumen lengkap. B. Melayani seluruh pihak tanpa membedakan latar belakang sosial. C. Mengutamakan korban dari kelompok tertentu saja. D. Mengabaikan laporan dari masyarakat terpencil. E. Menolak pengaduan tanpa melihat substansi perkara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melayani seluruh pihak tanpa membedakan latar belakang sosial. Karena prinsip non-diskriminasi merupakan bagian inti hak asasi manusia. Pendukung operasional wajib memberikan pelayanan setara kepada semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Pelayanan administratif yang adil mendukung implementasi nilai hak asasi manusia dalam praktik birokrasi. Soal nomor 6. Bagaimana peran pendukung operasional dalam mendukung transparansi kebijakan hak asasi manusia? A. Mengelola informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
B. Menyebarluaskan seluruh dokumen internal tanpa penyaringan. C. Menutup akses masyarakat terhadap laporan tahunan. D. Menunda publikasi laporan agar tidak menimbulkan kritik. E. Mengganti isi laporan agar terlihat lebih positif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengelola informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Karena transparansi diatur dalam prinsip keterbukaan informasi publik. Pendukung operasional harus memastikan informasi yang dapat diakses publik tersedia sesuai aturan, namun tetap menjaga data yang bersifat rahasia. Keseimbangan ini mendukung kepercayaan publik terhadap institusi hak asasi manusia. Soal nomor 7, dalam konteks reformasi birokrasi di Kementerian Hak Asasi Manusia, peningkatan kualitas layanan operasional bertujuan untuk A. Mempercepat proses tanpa memperhatikan ketentuan hukum. B. Mengurangi jumlah pengaduan masyarakat secara administratif saja. C. Menghapus kewajiban pelaporan berkala. D. Meningkatkan kepuasan publik melalui pelayanan yang profesional. E. Mengalihkan tanggung jawab kepada instansi lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kepuasan publik melalui pelayanan yang profesional. Karena reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks hak asasi manusia, pelayanan profesional, cepat, dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pendukung operasional berperan dalam memastikan prosedur berjalan efisien dan sesuai standar. Soal nomor 8, dalam proses verifikasi data korban, prinsip kehati-hatian diperlukan agar A. Data dapat diubah sesuai kebutuhan kebijakan pimpinan. B. Tidak terjadi kesalahan yang merugikan hak korban. C. Proses administrasi dapat dipersingkat secara drastis. D. Seluruh berkas dapat langsung disetujui tanpa evaluasi. E. Tanggung jawab dapat dialihkan kepada pihak lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tidak terjadi kesalahan yang merugikan hak korban. Karena kesalahan data dapat berdampak serius terhadap pemenuhan hak korban. Prinsip kehati-hatian memastikan data valid dan akurat. Pendukung operasional harus teliti agar tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi menghambat pemulihan korban. Soal nomor 9, siapa yang bertanggung jawab menjaga integritas dokumen dalam layanan hak asasi manusia? A. Hanya pimpinan tertinggi kementerian. B. Hanya tim penyelidik lapangan. C. Pihak eksternal yang melakukan audit. D. Masyarakat yang melaporkan kasus. E. Seluruh aparatur termasuk pendukung operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Seluruh aparatur termasuk pendukung operasional. Karena integritas dokumen merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur. Pendukung operasional memiliki peran langsung dalam pengelolaan arsip dan administrasi. Integritas ini menjamin proses hukum dan kebijakan berjalan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 10, dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, peran pendukung layanan operasional tenaga hak asasi manusia yang paling relevan adalah A. Menentukan vonis pengadilan hak asasi manusia sesuai hasil investigasi tim penyelidik. B. Menyusun tuntutan hukum atas nama korban tanpa koordinasi penyidik. C. Menghentikan proses penyelidikan jika ditemukan kendala teknis. D. Menyampaikan kesimpulan hukum sebelum proses peradilan selesai. E. Mengelola administrasi dokumen perkara secara tertib dan terdokumentasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengelola administrasi dokumen perkara secara tertib dan terdokumentasi. Karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pendukung layanan operasional tidak berwenang menentukan putusan, tetapi berperan penting dalam pengelolaan dokumen, pencatatan, dan dukungan administratif agar proses hukum berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Soal nomor 11, kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan prinsip pemulihan korban dalam penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam konteks tersebut, tugas pendukung operasional yang tepat adalah A. Memfasilitasi pendataan korban secara akurat dan sistematis. B. Menentukan besaran kompensasi korban secara sepihak. C. Mengabaikan data korban yang tidak lengkap identitasnya. D. Menolak koordinasi lintas instansi dalam proses verifikasi. E. Mengganti data korban tanpa persetujuan tim verifikator. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memfasilitasi pendataan korban secara akurat dan sistematis. Karena
Kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian non-yudisial menekankan rekonsiliasi dan pemulihan korban. Pendukung layanan operasional berperan dalam memastikan pendataan korban dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan terverifikasi. Soal nomor 12, dalam prinsip negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28I, mengapa pendukung layanan operasional harus menjaga netralitas? A. Agar dapat menentukan kebijakan politik hak asasi manusia secara langsung. B. Supaya dapat memihak korban dalam setiap kondisi perkara. C. Untuk menghindari tanggung jawab administratif yang diberikan pimpinan. D. Karena netralitas menjamin pelayanan administrasi yang objektif dan adil. E. Agar dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi hak asasi manusia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karena netralitas menjamin pelayanan administrasi yang objektif dan adil. Karena Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Netralitas aparatur memastikan layanan administrasi berjalan objektif dan tidak diskriminatif. Soal nomor 13, dalam penyusunan laporan evaluasi kebijakan hak asasi manusia, hal yang paling penting diperhatikan adalah A. Menonjolkan keberhasilan dan mengabaikan kekurangan. B. Mengurangi data agar laporan terlihat ringkas. C. Menyajikan data objektif dan dapat diverifikasi. D. Menghindari penggunaan data statistik resmi. E. Menghapus bagian yang berpotensi menimbulkan kritik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyajikan data objektif dan dapat diverifikasi. Karena laporan evaluasi harus berbasis data yang valid dan objektif. Penyajian data yang dapat diverifikasi mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Pendukung operasional berperan dalam memastikan data tersusun rapi dan akurat sebelum dipublikasikan. Soal nomor 14, seorang pendukung layanan operasional tenaga hak asasi manusia menerima permintaan data korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Memberikan seluruh data tanpa verifikasi demi mempercepat proses pelayanan publik. B. Memastikan permintaan data sesuai prosedur. C. Menolak seluruh permintaan data karena termasuk informasi yang bersifat rahasia negara. D. Menyerahkan data kepada pihak media untuk meningkatkan transparansi publik. E. Mengalihkan permintaan data kepada instansi lain tanpa pencatatan administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memastikan permintaan data sesuai prosedur. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin perlindungan hak asasi setiap orang termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan data pribadi. Pendukung layanan operasional wajib memastikan permintaan data sesuai prosedur dan tetap menjaga kerahasiaan korban. Transparansi harus berjalan seimbang dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola administrasi yang akuntabel. Soal nomor 15. Bagaimana sikap yang tepat jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan administrasi kasus hak asasi manusia? A. Membiarkan ketidaksesuaian agar tidak menimbulkan konflik. B. Menyembunyikan temuan demi menjaga citra lembaga. C. Mengubah dokumen tanpa pemberitahuan kepada atasan. D. Menghentikan seluruh pelayanan tanpa koordinasi. E. Melaporkan sesuai mekanisme internal dan memperbaiki prosedur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan sesuai mekanisme internal dan memperbaiki prosedur. Karena prinsip integritas dan akuntabilitas menuntut setiap aparatur melaporkan ketidaksesuaian prosedur melalui mekanisme resmi. Tindakan korektif penting untuk menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hak asasi manusia. Sikap profesional ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.